Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hizbul Watan. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi informasi terbaru mengenai seleksi P3K Guru 2021. Ya, apa yang terbaru? Terbaru ini adalah syarat daftar siapa saja yang boleh mengikuti seleksi di kesempatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebelumnya ini ada alur seleksi P3K Guru. Yang pertama itu adalah daftar akun, kemudian daftar formasi, kemudian seleksi administrasi, dan yang keempat adalah seleksi kompetensi, dan yang terakhir itu optimalisasi formasi. Nah, informasi ini terkait dengan seleksi kompetensi yang dibagi menjadi 3. Ada seleksi kompetensi kesempatan pertama, seleksi kompetensi kesempatan kedua, dan seleksi kompetensi kesempatan ketiga. Nah, siapa saja orang yang boleh mengikuti seleksi di kesempatan pertama, begitu juga dengan kedua dan yang ketiga. Berikut informasinya. Yang pertama, siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama untuk P3K Guru 2021? 1. Honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang berkesempatan mengikuti seleksi pertama ini adalah honorer X kategori 2. Kemudian honorer ini sudah ada datanya di BKN siapa saja. Selanjutnya jika dia itu terdaftar juga di Dapodik Kemendikbud. Yang kedua yang boleh berikut seleksi tes kesempatan pertama itu adalah guru honorer yang masih aktif yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud serta sertifikat pendidikannya linear atau pendidikannya linear dengan formasi yang tersedia pada sekolah di mana yang bersangkutan mengajar. Jadi yang kedua ini adalah yang boleh mengikuti kesempatan pertama P3K Guru adalah guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Garis bawahnya di sini sekolah negeri. Kemudian terdaftar di Dapodik, kemudian sertifikat pendidik atau jurusan ijazahnya itu sesuai dengan formasi dan tersedia di sekolah tempat dia mengajar. Itulah yang boleh mengikuti seleksi di kesempatan pertama. Yang ketiga adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud serta sertifikat pendidiknya itu linear atau pendidikannya linear dengan formasi yang tersedia pada sekolah lain dalam satu instansi. Syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama P3K Guru 2021 tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi yang boleh mengikuti kesempatan pertama ini dia tidak boleh melamar ke instansi lain, daerah lain, kabupaten lain, atau provinsi lain. Jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik dan kualifikasinya itu sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Ketentuan yang ketiga, jika formasi tidak tersedia dan atau sertifikat pendidik kualifikasi pendidikannya pelamar tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Yang kedua, siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan kedua untuk P3K Guru 2021? Jadi yang boleh mengikuti seleksi tes kesempatan kedua, yang pertama adalah peserta yang tidak lulus tes kesempatan pertama honorer THK2. Jadi tenaga honorer THK2 kategori 2 yang tidak lulus di tes kesempatan pertama masih boleh mengikuti seleksi di kesempatan kedua. Yang kedua, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud.
Jadi yang kedua yang boleh mendaftar di kesempatan kedua ini adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta. Ya, jadi guru yang mengajar di sekolah swasta terdaftar di Dapodik ini di kesempatan pertama belum boleh mengikuti seleksi, nanti boleh mengikutinya di kesempatan kedua. Yang ketiga adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Jadi lulusan PPG yang belum menjadi guru, yang belum terdaftar di Dapodik namun terdaftar di lulusan pendidikan PPG Kemendikbud ini nanti boleh mendaftar atau ikut seleksi di kesempatan kedua. Adapun syarat peserta yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan kedua P3K Guru 2021, ketentuannya sebagai berikut. 1. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Ketentuan kedua, peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Peserta keempat melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Bagi peserta yang tidak lolos tes pertama, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes pertama dan tes kesempatan kedua. Jadi walaupun nantinya dia mengikuti seleksi pada tes kesempatan kedua, namun ternyata nilainya lebih rendah dari waktu dia mengikuti tes seleksi pertama, maka tetap yang diambil itu adalah nilai tertinggi. Jadi banyak sekali afirmasi di dalam penerimaan seleksi P3K Guru ini. Selanjutnya yang ketiga adalah siapa saja yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan ketiga untuk P3K Guru 2021. Jadi yang boleh berkesempatan mengikuti seleksi kesempatan ketiga adalah peserta yang tidak lulus tes pada kesempatan kedua. Jadi siapapun yang tidak lulus tes pada kesempatan kedua boleh mengikuti tes kesempatan ketiga. Adapun syarat yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan ketiga P3K Guru 2021, ketentuannya sebagai berikut. Peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Jadi di kesempatan ketiga ini, kesempatan terakhir ini, jika dia belum lulus itu boleh melamar di instansi lain, di kabupaten lain, provinsi lain, daerah lain. Yang kedua, bagi peserta yang tidak lolos tes kesempatan pertama dan kesempatan kedua, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes kesempatan pertama, kesempatan kedua, dan tes kesempatan ketiga. Jadi nilai dari 3 kesempatan itu mana yang tertinggi, itulah yang akan diambil. Nah, yang terakhir ini apa yang dimaksud dengan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi setelah tes ketiga ternyata masih ada formasi yang kosong atau belum terisi, maka dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Ketentuan pengisian formasi kosong ini dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, itulah afirmasi-afirmasi yang diberikan oleh Kemendikbud di seleksi P3K Guru tahun 2021. Ya, itulah tadi informasi terbaru mengenai seleksi P3K Guru tahun 2021. Siapa saja
peserta yang tergolong boleh mengikuti seleksi di tes kesempatan pertama, begitu juga pada kesempatan kedua dan pada kesempatan ketiga. Jadi tidak semua bisa langsung mendaftar di tes kesempatan pertama, karena ternyata ada ketentuannya bahwa yang boleh mendaftar di tes kesempatan pertama itu sebagai yang telah saya jelaskan sebelumnya, begitu juga di kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Sekian informasi hari ini. Nantikan informasi terbaru lainnya mengenai seleksi P3K tahun 2021 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.